Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Claudia, NIM 432191200091. Mata kuliah Perekonomian Indonesia, tugas besar 2, dosen pengampu yang diampu oleh Ibu Rike Pernamasari. Saya akan bernarasi mengenai masalah perekonomian di Indonesia. Ada dua masalah perekonomian Indonesia yang saya ambil. Yang pertama, konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia, CPMK 4. Dan yang kedua, masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah ini dan kebijakan apa yang dilakukan dari pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut. Nah, yang pertama, konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia, CPMK 4. Nah, apa sih otonomi daerah tersebut? Secara bahasa, otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani, oto atau auto yang berarti sendiri, nomi atau nomi, nomos yang berarti undang-undang, atau aturan yang berarti pengaturan sendiri, di mana perundang-undangan sendiri sedangkan daerah adalah suatu wilayah. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dari kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah tersebut. Lalu apa sih daerah otonom itu? Definisi dari daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Lalu, apa sih daerah otonom itu? Hakikat dari otonomi daerah sendiri ada dua. Yang pertama, daerah memiliki hak dan mengatur untuk mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri. Jadi, daerah tersebut memiliki wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Baik itu secara jumlah maupun secara bentuk pelayanan masyarakat pada masing-masing daerah. Jadi, setiap daerah itu bebas membentuk pelayanan masyarakatnya sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan yang ada di daerah-daerah tersebut. Lalu yang kedua, daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, baik wewenang mengatur maupun mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Nah, di sini setiap daerah berwewenang dan secara bebas diberikan hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri, asalkan peraturan tersebut tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi setiap peraturan yang dibikin untuk mengurus rumah tangganya sendiri boleh saja asalkan tetap mengacu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, dasar hukum dari otonomi daerah. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, dasar hukumnya. Lalu yang kedua, dasar hukum melalui ketetapan MPR RI, TAP MPR, Strip RI, nomor .10.5, garing MPR, garing 1998. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang nomor 22 garing 1999. Dan yang keempat ada ketetapan MPR RI nomor 4 garing MPR garing 2000. Dan yang kelima, Undang-Undang nomor 33 tahun 2004. Dan yang keenam ada Undang-Undang nomor 32 tahun 2004.
Lalu jenis-jenis otonomi daerah. Yang pertama ada otonomi material. Lalu yang kedua ada otonomi formal, dan yang ketiga ada otonomi real. Tujuan dari otonomi daerah tersebut. Tujuan dari otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 2 Ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan dari otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Lalu yang selanjutnya ada asas pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama itu ada asas otonomi daerah secara luas. Keluasan daerah untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahannya yang mencakup wewenang semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di dalam bidang politik luar negeri. Pertahanan keamanan, peradilan, moneter fisikal, dan agama. Lalu yang kedua ada otonomi secara nyata. Keluasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada diperlukan serta tumbuh dan hidup berkembang di daerah yang berpotensi memiliki dengan khas. Lalu yang ketiga, ada perwujudan pertanggungjawaban, yang mana konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kewajiban daerah dalam wujud tugas dan kewajiban dipikul oleh daerah dalam mencapai pencapaian dari daerah tersebut. Lalu ada konsep pelaksanaan dari otonomi daerah. Yang pertama itu ada konsep dari tujuan politik. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah diantaranya adalah upaya untuk mewujudkan demokrasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lalu yang kedua ada tujuan administratif. Perwujudan tujuan administrasi yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, termasuk di dalamnya sumber keuangan serta pembaruan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah tersebut. Lalu yang ketiga itu ada tujuan dari ekonomi. Sedangkan untuk tujuan ekonomi ini yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi di daerah di Indonesia adalah dapat mewujudkannya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator dari peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia itu sendiri. Lalu ada kebijakan investasi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa investasi itu bertujuan untuk peningkatan ekonomi masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah dan perkembangan dari pertumbuhan investasi di daerah otonomi daerah merupakan salah satu indikator kemajuan dari pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Yang mana investasi ini yang dilakukan secara umum bertujuan untuk dapat mendukung peningkatan dan memajukan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sesuai dengan tujuan negara. Investasi pada hakikatnya memang berlangsung di daerah sebab daerah mempunyai kewilayahan secara administratif pemerintahan. Lalu pembahasan yang kedua itu adalah masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah dan kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat demi mengatasi masalah-masalah yang terjadi di kebijakan-kebijakan dari daerah-daerah tersebut. Ada klasifikasi masalah-masalah otonomi daerah. Yang pertama berdasarkan TAP MPR nomor 4 MPR tahun 2000.
Yang pertama, penyelenggaraan otonomi daerah oleh pemerintah pusat selama ini cenderung tidak dianggap sebagai amanat konstitusi, sehingga proses desentralisasi menjadi tersumbat. Lalu yang kedua, kuatnya kebijakan sentralisasi membuat semakin tingginya ketergantungan daerah-daerah kepada pusat yang nyaris mematikan kreativitas masyarakat di daerah setempat beserta seluruh perangkat penerimaan di daerah. Lalu yang ketiga, adanya kesenjangan yang lebar antara daerah dan pusat, antar daerah sendiri dalam kepemilikan sumber daya alam, sumber daya budaya, infrastruktur ekonomi, dan tingkat kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, adanya kepentingan melekat pada berbagai pihak yang menghambat penyelenggaraan otonomi daerah tersebut. Klarifikasi masalah otonomi daerah terkait dengan kelembagaan daerah. Yang pertama, adanya kecenderungan daerah untuk menerapkan struktur gemuk akibat tekanan birokrasi politisi. Yang kedua, adanya nomenklatur struktur yang berbeda-beda sehingga menyulitkan koordinasi dan pembinaan. Yang ketiga, struktur yang gemuk membutuhkan PNS yang banyak sehingga untuk gaji dan insentif PNS menelan sebagian besar dari APBD yang dibandingkan untuk pelayanan publik. Yang keempat, struktur organisasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasikan fungsi dari pelayanan publik itu, yang mana penyediaan layanan dasar dan pengembangan potensi unggulan di daerah masih sangat kurang. Lalu yang ketiga, adanya gejala politisi PNS, terutama dalam event pilkada. Yang keempat, tidak terdapat kejelasan dalam karir planning dan karir development, akibat tidak adanya manpower planning di daerah tersebut. Lalu yang kelima, adanya penilaian kinerja yang sudah obsolete atau out of date. Tidak adanya reward atau punishment terkait dengan kinerja yang dilakukan. Lalu yang keenam, ada kesejahteraan yang belum memadai sehingga PNS cenderung mencari penghasilan tambahan dan tidak fokus pada tugas pokoknya. Selanjutnya, klasifikasi masalah otonomi daerah terkait dengan keuangan daerah. Yang pertama, keuangan daerah yang kurang mencukupi atau finansial. Yang kedua, overhead cost Pemda yang sangat tinggi. Yang ketiga, kurangnya transparansi dalam akuntabilitas dalam penyusunan APBD daerah. Yang keempat, kurangnya kejelasan sistem pembiayaan melalui dekonsentrasi dan tugas bantuan. Yang kelima, kurangnya manajemen aset Pemda. Dan yang keenam, masih melemahnya kebijakan investasi di daerah. Selanjutnya, klarifikasi masalah otonomi daerah terkait dengan perwakilan. Yang pertama, ada akses dari meningkatnya kewenangan DPRD. Yang kedua, kurangnya terserapnya aspirasi masyarakat oleh DPRD. Dan yang ketiga, campur tangan DPRD dalam penentuan petunjukan penjabatan karir. Dan yang keempat, masih kurangnya kompetensi anggota DPR dan lemahnya networking. Lalu ada kebijakan untuk mengatasi dari permasalahan-permasalahan otonomi daerah tersebut. Yang pertama, ada memperkuatnya fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan daerah, baik dilakukan oleh DPR sebagai badan legislatif maupun dari masyarakat. Lalu yang kedua, memberdayakan politik kepada masyarakat tentang arti pentingnya otonomi daerah bagi kelangsungan pembangunan daerah. Jadi banyak melakukan musyawarah atau penyeluduhan kepada masyarakat, pemberitahuan, serta pemberdayaan politik untuk menjelaskan arti penting dari otonomi daerah bagi kelangsungan pembangunan daerah. Lalu yang ketiga, ada meningkatnya mutu pendidikan sehingga mampu mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Yang keempat, memperkuat pemahaman sistem pemerintahan yang baik dengan berasaskan kebersamaan, kepastian hukum, kecermatan, kepercayaan, dan lain-lain. Dan yang kelima, untuk membuat master plan pembangunan nasional untuk pembangunan di daerah. Lalu yang keenam, memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengadakan kegiatan penanaman nasionalisme seperti kewajiban mengibarkan bendera merah putih.
Yang ketujuh, melakukan pembatasan anggaran kampanye, karena menurut penelitian, korupsi yang dilakukan kepala daerah akibat dari pemilihan umum biayanya tinggi, membuat kepala daerah dapat melakukan korupsi. Lalu yang kedelapan, melakukan pengawasan perda agar bersinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi. Yang kesembilan, melarang anggota keluarga kepala daerah untuk maju dalam pemilihan daerah untuk mencegah pembentukannya dinasti politik, berkubu-kubu, dan lain sebagainya. Lalu yang ke-10 adalah meningkatnya kontrol terhadap pembangunan di daerah, yang mana yang berkapabilitas untuk mengawasi pembangunan-pembangunan yang ada di daerah. Sekian narasi saya mengenai masalah perekonomian di Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.